Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Citra dari Manajemen Bisnis Syariah 5B. Di video ini saya akan memaparkan sedikit tentang komunikasi pemasaran level individual. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sebenarnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang mempengaruhi perilaku atau persepsi pelanggan atau anggotanya. Nah, proses komunikasi ini merupakan percakapan antara Anda dan pelanggan Anda. Selanjutnya, topik pembahasan pertama yaitu pengertian komunikasi level individual. Apa sih sebenarnya komunikasi pemasaran level individual itu? Komunikasi pemasaran level individual itu merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi bisnis dengan menggunakan media tertentu dan menggunakan bahasa informal atau bahasa yang dipahami kedua belah pihak agar tujuan yang ingin dicapai dapat ditangkap dengan baik. Pembahasan kedua yaitu proses komunikasi antar pribadi. Nah, sebenarnya metode dalam komunikasi ada banyak, namun yang saya ambil yaitu metode komunikasi sirkular. Penerapan metode dalam suatu perusahaan atau komunikasi ini bermaksud agar komunikasi yang dilakukan lebih terarah, lebih baik juga, dan pendekatan antara pelanggan dan pembeli dapat lebih intens. Namun masih banyak elemen-elemen yang menentukan terciptanya kesamaan makna atau pengertian dalam suatu komunikasi. Bisa juga dari pengalaman antara penjual dan pembeli yang sudah terjalin sebelumnya, namun semua itu tidak lepas dari persepsi dari masing-masing kedua belah pihak. Persepsi ini ditentukan oleh faktor budaya, kebiasaan, lingkungan, bisa juga terjadi tergantung bagaimana komunikasi itu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, ini dia ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi yang akan saya sampaikan. Ilustrasi ini menceritakan tentang dua orang yang pernah menjalin kerjasama atau pernah berkomunikasi sebelumnya dan sudah ada pengalaman pastinya. Pertama, contoh yang bermula dari persepsi. Coba kita bayangkan seorang pemasar yaitu A mencoba menawarkan produk terhadap calon pembeli. B. Terjadi dialog melalui telepon sebagai berikut. A. Halo, saya Bambang, sales mobil yang dulu pernah membantu Bapak membeli mobil yang merah itu. Apakah ini Pak Daniel? B. Iya, halo, apa yang bisa saya bantu Pak Bambang? A. Apakah Bapak ada waktu untuk saya, Bapak? B. Waduh, maaf Pak Bambang, akhir-akhir ini saya sibuk sekali, maaf ya Pak, yang lain saja. Kemudian percakapan pun berakhir. Nah, jika dilihat dari contoh ini, Pak Daniel sudah menyimpulkan sendiri persepsinya bahwa dia akan ditawarkan mobil lagi dari Pak Bambang. Mengapa? Nah, sebenarnya Pak Daniel ini tidak sibuk-sibuk sekali, cuman karena yang ditelepon oleh Pak Bambang, maka dia berpikir dan berekspektasi atau berpersepsi duluan begitu. Nah, slide kedua itu stimuli ekspektasi. Pada cerita di atas, Pak Bambang tentu sangat kecewa dengan Pak Daniel secara sepihak memutuskan komunikasi. Namun sesampainya di rumah, hal itu disampaikan kepada istrinya. Sang istri ternyata sangat bijak. Ia menyarankan agar Pak Bambang mengirimkan undangan resepsi acara langsung ke rumah Pak Daniel. Waktu mengantarkan undangan, Daniel tidak ada di tempat. 2 hari berikutnya, Pak Bambang memberanikan diri menghubungi Pak Daniel melalui nomor HP-nya. Halo, B. Halo Pak Bambang, terima kasih undangannya ya, sudah saya baca kemarin.
Saya sangat berharap Bapak berkenan rawuh dalam bahasa Jawa itu datang dan hadiri acara. B. Insya Allah Pak Bambang, insya Allah. Mendengar jawaban insya Allah membuat Pak Bambang tidak yakin. Sebab istilah itu banyak digunakan untuk menyatakan belum pasti. A. Bila Bapak berkenan, mohon Bapak memberikan ular-ular atau nasihat perkawinan pada acara tersebut. Bagaimana Bapak? B. Hahaha, ya. Saya usahakan dan saya agendakan Pak Bambang. Nah, di sini Pak Daniel dia ini seorang caleg. Nah, jika diundang ke acara ini dan diberi kesempatan untuk berbicara, maka ekspektasi yang sudah dipikirkan oleh Pak Daniel ini dia akan mengiklankan dirinya ya sebagai seorang caleg perlu mencari banyak suara. Makanya Pak Daniel begitu semangat menerima acara yang diberikan oleh Pak Bambang, apalagi diizinkan untuk berbicara. Nah, dari cerita ini maka terjadi persepsi atau kesalahan persepsi di awal dan akhirnya terjawab pada cerita yang kedua ini. Nah, perlu diingat juga pentingnya sebuah proses. Jarang sekali terjadi komunikasi pemasaran pada level pribadi menemukan kesepakatan pada kali pertama bertemu. Meskipun keduanya telah lama saling mengenal, tetapi sebuah transaksi membutuhkan proses mulai dari mengerti, memahami, minat sampai aksi. Kalaupun saja sesungguhnya bukan karena faktor komunikasinya, namun karena faktor lain. Misalnya karena faktor kemanusiaan, pembeli memutuskan membeli pada pertemuan pertama karena faktor belas kasih. Nah, niatnya untuk menolong, bisa juga karena faktor kebetulan. Pada saat kali pertama bertemu si pembeli memang sedang mencari barang tersebut. Ibaratnya pepatah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Selebihnya, komunikasi memutuskan proses untuk sampai pada pembelian, apalagi pengambilan yang sifatnya berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu tahapan-tahapan dalam komunikasi. Yang pertama, attention atau perhatian. Yang kedua yaitu interest atau minat. Yang ketiga yaitu desire atau keinginan. Yang keempat, decision atau pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu action atau membeli. Nah, tahap pertama dan tahap kedua yaitu penjual menarik perhatian dan minat pelanggan untuk membeli barangnya atau produknya. Tahap ketiga yaitu tahap di sini pembeli sudah merubah minatnya menjadi keinginan untuk membeli produk yang kita miliki. Nah, tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan dan membeli atau action. Nah, bisa jadi tahapan ini berhenti di tahap keempat, yaitu tahapan pengambilan keputusan. Apabila pelanggan tersebut tidak memiliki finansial yang cukup untuk membeli produk kita. Nah, bisa juga jika pelanggan tersebut finansialnya ada, maka tahap kelima yaitu action, membeli barang dapat terjadi. Namun jika tahapan ini berhenti di tahapan keempat, maka tugas kita selaku penjual atau pengusaha memikirkan cara misalnya memberi diskon atau membayar di muka atau DP. Ini bisa dilakukan agar pembeli dapat mengambil barang atau membeli barang kita meskipun uangnya belum cukup dan akan dibayar untuk kedua kalinya atau DP dulu. Nah, sebagai seorang pemasar tidak mudah juga karena jika pemasaran terus dilakukan bisa jadi pembeli merasa jenuh akan apa yang dilakukan. Nah, jika pembeli sudah ada dalam titik kejenuhan, maka apapun yang kita sampaikan, sepenting apapun produk kita, baik keunggulannya disampaikan, maka pembeli tidak akan mengacukannya atau tidak akan mementingkannya lagi karena sudah bosan. Nah, disinilah tugas pemasaran untuk mengubah cara komunikasinya, melakukan metode-metode yang lebih baik ke depannya agar tahapan-tahapan dalam komunikasi ini dapat tercapai. Nah,
pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mendukung keberhasilan KAP atau komunikasi antar pribadi atau individual. Yang pertama, faktor bahasa. Mengapa faktor bahasa? Semakin sama bahasa kita dengan baik pembeli atau penjual, maka apa yang dituju oleh penjual akan tercapai karena masing-masing antara kedua belah pihak ini mengerti akan apa yang dikatakan. Yang kedua yaitu faktor fisik. Mengapa? Karena jika salah satu pihak fisiknya kurang baik, maka dia juga akan merasa kurang nyaman untuk melakukan komunikasi. Makanya komunikasinya bisa terhambat atau batal. Yang ketiga itu psikis. Mengapa? Karena jika seseorang sudah berpikir negatif duluan tentang penjualnya atau barangnya, misalnya penjualnya takut dibohongi atau jualannya jelek, nah maka faktor inilah yang akan menghambat komunikasi ini. Sebaik apapun penjual menawarkan produknya, namun jika pikiran si pembeli sudah ogah-ogahan, maka komunikasi ini akan terhambat. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Mengapa? Karena jika kita melakukan transaksi pada lingkungan yang ribut atau bau begitu, maka komunikasi ini akan terhambat karena kita akan terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang ada di lingkungan kita. Terima kasih, itulah pemaparan saya tentang komunikasi pemasaran level individual. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.